Maaf ayah ya. Ayo mas. Segen ya. Ayo mas. Dimulai ya. Ayo mas. Baca. Saya deg-degan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wa ta'alillahi badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi salat badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi itu aja. Ayah oke ya? Oke. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Saya dikasih kesempatan lagi bisa bertemu dengan saudara-saudaraku di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallam barik alaihi. Kita lihat Mas Ruben setelah salawat tambah ganteng. Nanti terus-terus istiqomah salawat biar makin ganteng beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya selalu dikasih kejutan. Malu sama. Saya selalu dikasih kejutan sama Habib Nabil, saya panggilnya ayah. Ini disuruh salawat, saya bilang salawatnya nggak terlalu banyak saya hafalnya. Karena udah banyak yang hebat-hebat. Tapi karena yang saya pelajari ini lagi banyak, karena banyak tertinggal, jadi salawat ya yang mungkin saya sampaikan ini yang sehafalnya ya. Mohon maaf kakak-kakak senior, mungkin mohon dibantu ya, mungkin mohon dibantu karena ya memang saya lagi belajar untuk semua tentang Islam khususnya, masih terus. Terima kasih untuk ayah yang selalu ngajarin ngaji. Terima kasih banyak yang benar-benar menyempatkan waktu untuk kita janjian hari untuk saya bisa belajar ngaji, dan benar-benar luar biasa sekali. Banyak ilmu yang saya bisa dapat, dan mudah-mudahan ini bisa saya bisa menjadi belajar Islamnya lebih jauh lagi, sama seperti saudara-saudaraku di sini semua. Mungkin teman-teman bisa dibantu ya, kita salawat ya. Salah satu salawat yang paling saya hafal itu yang kalau tadi saya dengar juga di YouTube dari Majelis Rasulullah juga penontonnya banyak sekali di situ di YouTube ya. Salah satu salawatnya yang mungkin bisa dibantu bareng-bareng ya. Coba ya, ayo dong mas. Kita gemeter nih kaki nih. Maaf ayah ya. Ayo mas. Segen ya. Ayo mas. Dimulai ya. Ayo mas. Baca. Saya deg-degan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada
wajib syukuru alaina wa ta'alillahi la abadaru alaina min saniyati wada wajib syukuru alaina mada'alillahi salat badaru alaina wansani yatil wada wajib syukuru alaina mada'alillahi itu aja. Ayo oke ya? Oke. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Saya dikasih kesempatan lagi bisa bertemu dengan saudara-saudaraku di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallam barik alaihi. Kita lihat Mas Ruben setelah salawat tambah ganteng. Nanti terus-terus istiqomah salawat biar makin ganteng beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Di tengah gemerlap dunia hiburan yang selama ini melekat pada namanya, sebuah keputusan besar telah diambil oleh Ruben Onsu. Keputusan yang tidak hanya mengubah status keyakinannya, tetapi juga mengubah arah hidupnya secara keseluruhan. Bagi sebagian orang, berpindah keyakinan mungkin terlihat sederhana. Namun bagi seorang publik figur yang sorotannya tak pernah padam, langkah itu adalah keberanian besar. Ruben tidak pernah secara terburu-buru mengumumkan perjalanan batinnya. Ia memilih diam, ia memilih merenung. Proses itu tidak terjadi dalam semalam. Ada banyak percakapan, ada banyak pertanyaan, dan ada banyak pencarian yang ia lalui dalam sunyi. Di balik senyumnya yang selalu terlihat di layar kaca, ternyata ada pergulatan hati yang tidak semua orang tahu. Ia mulai membaca, ia mulai mendengar, ia mulai memperhatikan, bukan untuk sekadar tahu, tetapi untuk memahami. Hidayah, bagi sebagian orang, datang dalam bentuk kejadian besar. Namun bagi Ruben, mungkin ia hadir dalam bentuk ketenangan kecil yang perlahan membesar. Hari-hari berlalu dengan pemikiran yang semakin matang. Ia tidak ingin mengambil keputusan karena tekanan. Ia juga tidak ingin melakukannya karena sensasi. Ia ingin ini menjadi keputusan yang benar-benar lahir dari hati. Dan ketika keyakinan itu mulai terasa kuat, ia pun melangkah. Langkah yang mungkin membuat sebagian orang terkejut. Namun bagi dirinya, itu adalah jawaban dari kegelisahan panjang. Setelah resmi memeluk Islam, ia tidak langsung tampil dengan gebrakan besar. Tidak ada konferensi pers yang dramatis. Tidak ada pernyataan panjang yang dibuat-buat. Yang ada hanyalah kesederhanaan. Ia memilih memulai dari dasar. Belajar dari nol. Belajar seperti anak kecil yang baru mengenal huruf. Belajar tentang wudhu. Belajar tentang sholat. Belajar tentang makna kalimat-kalimat yang selama ini mungkin hanya ia dengar sepintas. Dan di tengah proses itu, muncul satu keinginan sederhana. Ia ingin belajar bersolawat, bukan di ruangan tertutup sendirian, tetapi di tengah majelis, di hadapan jamaah. Keputusan itu bukan tanpa rasa gugup. Ia tahu akan ada sorotan. Ia tahu akan ada komentar. Namun ia juga tahu bahwa iman tidak bisa tumbuh jika terus bersembunyi. Malam ketika ia memutuskan hadir di majelis itu menjadi simbol awal perjalanan barunya. Ia datang bukan sebagai artis terkenal, bukan sebagai presenter papan atas, melainkan sebagai seorang mualaf yang ingin belajar. Itulah yang membuat malam itu terasa berbeda, karena di sana bukan popularitas yang berbicara, tetapi ketulusan hati yang ingin mendekat kepada Sang Pencipta. Dan dari situlah, kisah baru malam itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Lampu-lampu di area majelis memancarkan cahaya hangat yang menenangkan hati. Satu persatu jamaah mulai berdatangan dengan langkah tenang dan wajah penuh harap. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi salah satu momen yang begitu berkesan. Di sudut ruangan, lantunan zikir pelan mulai terdengar, menciptakan suasana yang syahdu. Majelis itu sederhana,
namun penuh keberkahan. Karpet terbentang rapi, mimbar berdiri kokoh di depan, dan mikrofon telah siap digunakan. Para jamaah duduk bersila, sebagian membawa tasbih di tangan mereka. Wajah-wajah yang hadir memancarkan keteduhan. Di tengah suasana itu, kabar kedatangan Ruben mulai terdengar pelan dari mulut ke mulut. Beberapa jamaah saling berpandangan, bukan dengan rasa heboh, melainkan dengan rasa penasaran dan haru. Tak lama kemudian, Ruben memasuki ruangan dengan langkah perlahan. Ia mengenakan pakaian putih yang sederhana. Peci hitam terpasang rapi di kepalanya. Tidak ada pengawalan berlebihan. Tidak ada sikap yang menunjukkan dirinya seorang selebriti besar. Ia berjalan dengan rendah hati. Tatapannya menyapu ruangan, lalu menunduk sopan kepada para jamaah. Beberapa orang membalas dengan senyum hangat. Ada yang berbisik lirih mengucap syukur. Ruben lalu duduk di antara jamaah lainnya. Tanpa kursi khusus, tanpa tempat istimewa, ia benar-benar ingin menjadi bagian dari mereka. Suasana hening sejenak, bukan hening karena canggung, tetapi hening karena penuh rasa hormat. Pembimbing majelis memulai dengan salam yang lembut. Lalu doa pembuka dilantunkan dengan suara yang dalam dan menenangkan. Ruben terlihat memperhatikan dengan serius. Sesekali ia mengangguk kecil, mencoba memahami setiap rangkaian kata. Tangannya terlipat rapi di atas lutut. Wajahnya tampak tenang, meski ada sedikit ketegangan yang wajar. Malam itu adalah pertama kalinya ia hadir sebagai seorang mualaf di tengah majelis besar. Sorotan kamera ponsel beberapa jamaah memang ada, namun suasana tetap terasa khusyuk. Tidak ada kegaduhan, tidak ada teriakan histeris, yang ada hanyalah rasa kebersamaan. Ketika sesi solawat diumumkan akan segera dimulai, jantung Ruben tampak berdegup lebih cepat. Ia menarik napas panjang, mungkin ia sadar bahwa sebentar lagi ia akan ikut melantunkan pujian kepada Rasulullah. Di hadapan puluhan orang, di tempat yang penuh nilai spiritual, pembimbing mulai memberi isyarat lembut agar semua bersiap. Suara rebana perlahan mengalun. Nada pertama terdengar lembut, menyusup ke dalam hati. Ruben memejamkan mata sejenak, seolah menguatkan diri. Di malam itu, ia tidak sedang membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin belajar, dan majelis itu menjadi saksi langkah pertamanya yang nyata. Langkah sederhana, namun syarat makna, karena dari tempat itulah, perjalanan spiritualnya mulai terlihat oleh banyak mata. Bukan sebagai sensasi, tetapi sebagai proses. Dan malam itu, proses itu benar-benar dimulai, hidup Ruben benar-benar dimulai, suara rebana mulai terdengar lebih jelas. Irama pelan namun teratur memenuhi ruangan. Lantunan solawat pertama keluar dari mulut pembimbing majelis dengan suara yang tenang dan berwibawa. Para jamaah mengikuti dengan serempak. Suasana berubah menjadi sangat syahdu. Di tengah lantunan itu, Ruben masih duduk dengan kepala sedikit menunduk. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Bibirnya mulai bergerak pelan, mengikuti setiap kata yang ia dengar. Awalnya suaranya hampir tak terdengar, seperti seseorang yang sedang mencoba menyesuaikan diri. Ia berusaha menyamakan makraj huruf, berusaha mengikuti panjang pendek nada. Beberapa kali ia tampak terlambat sepersekian detik. Namun ia tidak berhenti, tatapannya sesekali mengarah ke pembimbing di depan. Mencari isyarat, mencari keyakinan bahwa ia melafalkan dengan benar. Di sisi lain, jamaah tetap melantunkan solawat dengan penuh kehusyukan. Tidak ada yang menoleh dengan tatapan menghakimi. Tidak ada yang berbisik mencibir. Yang ada justru suasana mendukung. Perlahan, suara Ruben mulai terdengar lebih jelas. Meski belum sempurna, ia mulai lebih percaya diri. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah setiap kalimat yang ia ucapkan memiliki makna baru dalam hidupnya. Solawat bukan sekadar rangkaian kata. Bukan hanya irama yang enak didengar, tetapi doa, pujian, dan bentuk cinta kepada Rasulullah. Bagi Ruben, ini mungkin kali pertama ia melafalkannya dengan penuh kesadaran sebagai seorang muslim. Setiap bait terasa berbeda, setiap pengulangan terasa lebih dalam. Tangan kanannya perlahan menggenggam tasbih yang diberikan seseorang di sampingnya. Ia mengikuti irama dengan lebih mantap. Suara rebana semakin menyatu dengan lantunan jamaah. Suasana ruangan seperti dipenuhi getaran ketenangan. Beberapa jamaah mulai memperhatikan Ruben dengan tatapan haru. Bukan karena ia seorang artis, tetapi karena mereka melihat proses seseorang yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Pada satu momen, suara Ruben terdengar lebih lantang dari sebelumnya.
Ia tidak lagi hanya berbisik. Ia ikut melantunkan bersama yang lain. Nada mungkin belum sempurna, pengucapan mungkin masih perlu diperbaiki. Namun niatnya terasa tulus, dan ketulusan itulah yang membuat suasana semakin menyentuh. Ketika bait terakhir solawat dilantunkan, gema suara memenuhi ruangan. Ruben tampak menarik napas panjang, seolah baru saja melewati sesuatu yang besar. Ia menunduk dalam, diam beberapa detik. Keheningan itu bukan karena kebingungan, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, di tengah puluhan jamaah, ia tidak sedang tampil. Ia sedang belajar merendahkan diri, belajar mencintai melalui lantunan doa. Dan dari lantunan sederhana itulah, satu langkah kecil dalam perjalanan imannya semakin menguat. Setelah bait terakhir solawat selesai dilantunkan, ruangan itu tidak langsung ramai. Justru yang hadir adalah keheningan yang begitu dalam, seolah setiap orang sedang mencerna momen yang baru saja terjadi. Ruben masih menunduk, tangannya masih menggenggam tasbih dengan erat. Napasnya perlahan kembali teratur. Beberapa jamaah saling berpandangan, ada yang tersenyum haru, ada yang mengangguk pelan, bukan karena kagum pada statusnya sebagai figur publik, tetapi karena mereka menyaksikan ketulusan yang nyata. Di barisan depan, seorang pria parubaya terlihat mengusap sudut matanya. Mungkin ia teringat pada masa ketika dirinya juga pertama kali belajar. Di sisi lain, seorang ibu-ibu tersenyum lembut sambil berbisik pelan, mendoakan kebaikan. Suasana malam itu berubah menjadi lebih hangat. Pembimbing majelis memandang ke arah Ruben dengan tatapan penuh dukungan. Tidak ada pujian berlebihan, tidak ada sorotan yang dibuat dramatis. Hanya anggukan kecil yang penuh makna, seolah mengatakan, teruslah belajar. Beberapa jamaah yang duduk di dekat Ruben mulai memberi semangat dengan senyum. Salah satu dari mereka bahkan berbisik pelan, memberi arahan kecil tentang pelafalan. Bukan mengoreksi dengan keras, melainkan membimbing dengan lembut. Itulah indahnya kebersamaan dalam majelis. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa paling benar. Semua hadir sebagai pembelajar. Ruben perlahan mengangkat wajahnya, matanya tampak lebih tenang dibanding saat awal datang. Ada kelegaan di sana, ada rasa syukur yang sulit disembunyikan. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Dukungan itu terasa nyata, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari atmosfer yang menyelimuti ruangan. Majelis malam itu bukan lagi sekadar tempat berkumpul. Ia berubah menjadi ruang aman. Ruang di mana seseorang bisa belajar tanpa takut dihakimi. Ruang di mana proses dihargai lebih dari kesempurnaan. Beberapa jamaah mulai kembali melantunkan zikir pelan. Suara mereka lembut, seperti pelukan yang tak terlihat. Ruben ikut menunduk kembali. Kini gerak bibirnya lebih mantap. Kepercayaan dirinya perlahan tumbuh. Sorotan kamera mungkin masih ada di sudut ruangan. Namun suasana tetap terjaga dengan khusyuk. Karena yang paling penting malam itu bukan dokumentasi, melainkan perjalanan hati. Dan jamaah yang hadir menjadi saksi awal perjalanan tersebut. Mereka tidak hanya melihat seorang selebriti belajar solawat. Mereka melihat seorang manusia yang sedang mencari kedekatan dengan Tuhannya. Dukungan itu tidak datang dalam bentuk tepuk tangan. Tidak pula dalam sorakan. Dukungan itu hadir dalam diam, dalam doa, dalam kebersamaan yang tulus. Malam itu, Ruben tidak lagi terlihat gugup. Ia mulai terlihat nyaman. Dan kenyamanan itu lahir dari penerimaan. Penerimaan yang membuat langkahnya terasa lebih ringan. Karena ketika seseorang diterima dengan hangat, proses belajar menjadi jauh lebih mudah. Majelis pun berlanjut dengan suasana yang semakin lantunan zikir masih menggema pelan di dalam ruangan. Irama rebana kini lebih lembut, seolah memberi ruang bagi hati untuk berbicara. Ruben kembali menundukkan kepala, namun kali ini bukan karena gugup, melainkan karena hatinya sedang penuh. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan, seperti beban lama yang perlahan terangkat, seperti kegelisahan yang mulai menemukan jawaban. Di tengah suara zikir yang berulang, pikirannya melayang. Ia teringat perjalanan panjang yang membawanya sampai ke titik ini. Tidak semua orang tahu betapa rumitnya proses itu. Pergulatan batin, pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul di malam hari. Kebingungan yang tak bisa ia ceritakan kepada banyak orang. Ia pernah berada di fase ragu. Pernah pula merasa takut akan reaksi publik. Namun malam itu, semua ketakutan terasa menjauh. Yang tersisa hanya ketenangan. Air matanya mulai menggenang. Ia berusaha menahannya, namun satu tetes jatuh perlahan.
Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Kelegaan karena akhirnya berani melangkah. Kelegaan karena diterima tanpa syarat. Suara zikir semakin menyatu. Ruben ikut melafalkan dengan suara yang kini lebih stabil. Ia tidak lagi sekadar mengikuti. Ia mulai merasakan. Setiap kalimat terasa masuk ke dalam dadanya. Mengisi ruang kosong yang selama ini mungkin tak ia sadari. Di hadapan puluhan jamaah itu, ia merasa kecil. Bukan kecil karena direndahkan, tetapi kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dan rasa kecil itu justru membuatnya tenang. Ia sadar, perjalanan ini masih sangat panjang. Belajar sholat dengan benar, memahami arti ayat demi ayat, mengenal adab dan akhlak dalam Islam. Semua itu membutuhkan waktu. Namun malam itu, ia tidak memikirkan jauhnya perjalanan. Ia hanya fokus pada satu hal, melangkah hari ini. Satu langkah kecil, yang mungkin terlihat sederhana, namun bagi dirinya, sangat berarti. Pembimbing majelis kembali melantunkan doa penutup dengan suara yang dalam. Semua jamaah mengangkat tangan. Ruben pun mengikuti. Tangannya terangkat, sedikit gemetar. Ia memejamkan mata. Dalam hati, mungkin ada doa yang ia bisikkan sendiri. Doa agar dikuatkan, doa agar diteguhkan, doa agar tidak goyah. Momen itu terasa begitu personal. Meski ia berada di tengah keramaian, ia seperti berbicara langsung kepada Tuhannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedekatan yang berbeda. Bukan karena suasana, bukan karena sorotan, tetapi karena keyakinan yang mulai berakar. Ketika doa selesai dan tangan kembali diturunkan, Ruben menarik napas panjang. Wajahnya terlihat lebih ringan, lebih tenang, lebih damai. Malam itu bukan sekadar pengalaman publik. Itu adalah titik refleksi terdalam. Titik di mana ia benar-benar menyadari bahwa perjalanan spiritualnya telah dimulai. Dan dari air mata yang jatuh pelan di majelis itu, lahirlah tekad baru untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Pagi setelah majelis itu berlalu, kehidupan tidak serta-merta berubah menjadi mudah. Justru tantangan mulai terasa lebih nyata. Menjadi mualaf bukan hanya tentang mengucap 2 kalimat syahadat. Bukan pula hanya tentang hadir di majelis dan belajar solawat. Ada tanggung jawab besar yang mengikutinya. Apalagi ketika langkah itu dilakukan oleh seorang figur publik seperti Ruben Onsu. Sorotan media tidak pernah benar-benar padam. Setiap unggahan, setiap pernyataan, setiap gestur akan ditafsirkan. Ada yang mendukung dengan tulus, namun tidak sedikit pula yang meragukan. Sebagian mempertanyakan niatnya, sebagian lagi mengaitkannya dengan popularitas. Komentar demi komentar bermunculan di media sosial. Ada yang penuh doa, ada yang penuh prasangka. Ruben tentu membaca sebagian dari itu. Dan sebagai manusia biasa, ia tidak mungkin sepenuhnya kebal. Namun ia memilih satu sikap, diam dan fokus belajar. Ia sadar, iman tidak dibangun dari pembuktian kepada manusia. Iman dibangun dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari ia mulai membiasakan diri dengan rutinitas baru. Bangun lebih awal untuk belajar sholat subuh. Menghafal bacaan-bacaan pendek yang sebelumnya asing di telinganya. Mempelajari gerakan demi gerakan dengan hati-hati. Tidak jarang ia melakukan kesalahan. Lupa urutan, salah pelafalan, kurang tepat gerakan. Namun kesalahan itu tidak membuatnya mundur. Justru menjadi pengingat bahwa ia memang sedang berada di tahap belajar. Sebagai figur publik, ia juga harus menjaga sikap lebih dari sebelumnya. Karena apapun yang ia lakukan bisa dianggap mewakili identitas barunya. Ia tidak ingin terlihat tergesa-gesa. Tidak ingin pula terlihat pamer. Ia memilih proses yang alami. Beberapa sahabat dekat memberinya dukungan penuh. Ada yang mengirimkan buku-buku dasar tentang Islam. Ada yang menawarkan diri untuk membimbing secara pribadi. Lingkaran kecil yang suportif itu menjadi penguat langkahnya. Namun di luar sana, dunia tetap riuh. Berita-berita tentang dirinya terus beredar. Spekulasi tak terhindarkan. Di titik itulah ujian kesabaran benar-benar terasa. Ia belajar menahan diri untuk tidak menanggapi semua komentar. Ia belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami keputusannya. Ia belajar bahwa konsistensi lebih penting daripada klarifikasi panjang. Dalam diamnya, ia terus melangkah. Setiap hari berusaha menjadi lebih baik dibanding hari sebelumnya. Perjalanan sebagai mualaf memang tidak mudah. Apalagi di bawah sorotan kamera. Namun Ruben mulai memahami satu hal penting. Bahwa tantangan adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Dan jika malam di majelis itu adalah langkah pertama yang terlihat,
maka hari-hari setelahnya adalah perjuangan yang tak selalu tampak. Perjuangan dalam sepi, perjuangan dalam doa, perjuangan dalam menjaga hati agar tetap lurus. Karena pada akhirnya, yang ia cari bukan pengakuan manusia, hari-hari setelah itu berjalan lebih teratur. Ruben mulai membangun rutinitas baru dalam hidupnya. Bukan rutinitas panggung, bukan rutinitas syuting, tetapi rutinitas ibadah. Setiap azan berkumandang, ada rasa berbeda yang ia rasakan. Suara itu kini bukan sekadar panggilan yang terdengar dari kejauhan, melainkan undangan yang ia jawab dengan kesadaran. Ia mulai membiasakan diri mengambil wudhu sendiri tanpa dibimbing. Air yang menyentuh wajahnya terasa menenangkan, seolah membersihkan bukan hanya fisik, tetapi juga pikirannya. Gerakan sholat yang dulu terasa asing kini mulai lebih lancar. Meski belum sempurna, ia sudah hafal urutannya. Bacaan Al-Fatihah ia ulang berkali-kali setiap malam. Kadang terbata, kadang salah panjang pendeknya, namun ia tidak menyerah. Ia bahkan merekam suaranya sendiri untuk mendengar di mana letak kekeliruannya. Kesungguhan itu tumbuh perlahan, tidak terburu-buru, tidak ingin terlihat hebat. Ia memilih belajar secara konsisten. Di sela-sela kesibukannya sebagai publik figur, ia menyempatkan waktu khusus untuk mengaji. Guru yang membimbingnya pun sabar, mengajarkan huruf demi huruf, memperbaiki tajwid dengan lembut. Ruben mendengarkan seperti murid kecil, tidak merasa gengsi, tidak merasa malu. Ia tahu, setiap orang pernah berada di titik awal, dan ia sedang berada di sana. Beberapa kali ia kembali menghadiri majelis, namun kali ini dengan perasaan lebih siap. Jika sebelumnya ia datang dengan rasa gugup, kini ia datang dengan rasa rindu. Rindu pada suasana zikir yang menenangkan. Rindu pada lantunan solawat yang membuat hatinya bergetar. Ia mulai memahami makna dari kalimat-kalimat yang dulu hanya ia tirukan. Makna cinta kepada Rasul, makna berserah diri kepada Allah, makna sabar dalam menjalani ujian. Semakin ia belajar, semakin ia merasa kecil. Namun rasa kecil itu justru membuatnya lebih rendah hati. Ia tidak ingin tergesa-gesa, menunjukkan perubahan besar. Ia ingin perubahan itu tumbuh alami. Beberapa orang mulai melihat perbedaan pada dirinya. Wajahnya terlihat lebih tenang, cara bicaranya lebih tertata, responsnya terhadap komentar negatif pun lebih sabar. Namun ia tidak pernah mengklaim dirinya sudah berubah total. Ia sadar, istiqomah jauh lebih sulit daripada memulai. Dan istiqomah membutuhkan komitmen setiap hari. Ada malam-malam ketika ia merasa lelah. Ada hari-hari ketika jadwal padat membuatnya hampir terlambat sholat. Namun ia berusaha tidak membiarkan kelalaian itu berulang. Ia membuat pengingat di ponselnya. Ia meminta orang terdekatnya ikut mengingatkan. Sedikit demi sedikit, kebiasaan baru itu mengakar. Dan di balik semua proses itu, satu hal yang paling terasa adalah ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada tepuk tangan, tidak bergantung pada rating acara, tetapi lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Babak baru dalam hidupnya kini bukan lagi tentang popularitas, melainkan tentang pertumbuhan iman. Dan meski jalannya masih panjang, ia sudah melangkah dengan keyakinan. Langkah yang mungkin pelan, perjalanan itu belum lama dimulai. Namun perubahan dalam diri Ruben mulai terasa nyata. Bukan perubahan yang dibuat-buat, bukan pula perubahan yang diumumkan dengan megah, melainkan perubahan yang tumbuh perlahan di dalam hati. Malam ketika ia pertama kali belajar sholawat di majelis kini terasa seperti titik awal. Titik yang sederhana, namun penuh makna. Ia sering mengingat kembali momen itu. Suara rebana yang lembut, lantunan sholawat yang menggema, dukungan jamaah yang tulus, dan air mata yang jatuh tanpa ia rencanakan. Dari situlah ia belajar bahwa iman tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir dalam ketenangan, dalam keberanian kecil untuk melangkah. Kini, setiap kali ia berdiri untuk sholat, ia teringat perjuangannya di awal. Setiap kali ia melantunkan sholawat, ia teringat rasa gugup pertamanya. Dan setiap kali ia menghadapi komentar atau ujian, ia teringat niat awalnya. Niat untuk mencari kebenaran, niat untuk mendekat kepada Tuhan. Perjalanan spiritual bukanlah lomba, tidak ada garis finish yang bisa dirayakan. Yang ada hanyalah proses seumur hidup. Ruben memahami bahwa dirinya masih belajar, masih sering salah, masih perlu bimbingan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Karena dalam Islam, pintu belajar selalu terbuka. Tidak peduli latar belakang, tidak peduli masa lalu, yang penting adalah kesungguhan hari ini. Sebagai figur publik,
ia mungkin akan terus berada di bawah sorotan. Namun kini ia memiliki pegangan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya mengejar pencapaian dunia, ia juga mengejar ketenangan batin. Malam-malamnya kini lebih sering diisi dengan doa. Waktu senggangnya tidak lagi terasa kosong. Ia mulai menikmati proses menjadi hamba yang lebih baik. Dan bagi banyak orang yang menyaksikan perjalanannya, kisah ini bukan hanya tentang seorang artis yang menjadi mualaf, tetapi tentang keberanian untuk berubah, tentang kerendahan hati untuk belajar dari nol, tentang ketulusan untuk melangkah meski tahu akan ada ujian. Majelis itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam, namun dampaknya akan ia rasakan seumur hidup, karena dari situlah ia belajar satu hal penting, bahwa hidayah adalah awal, dan istiqomah adalah perjuangan. Kini, perjalanan itu terus berjalan, langkah demi langkah, doa demi doa, solawat demi solawat, dan semoga setiap langkahnya dimudahkan, serta menjadi pengingat bagi siapapun yang sedang mencari jalan pulang. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri, dan ketika waktu itu tiba, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berkata, "Aku siap belajar," namun semakin mantap, melainkan ridha Tuhan atas niat dan usahanya, teduh. Dan malam itu akan selalu dikenang sebagai malam ketika dukungan menguatkan langkah awal seorang mualaf.